Dan tingkatan-tingkatan surga memiliki 100 tingkatan derajat. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian meminta, memintalah surga Firdaus Al-A'la. Mintalah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah, yang dimana kita telah sampai kepada ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah kepada orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka pahala kelak di akhirat, mereka mendapatkan surga-surga yang kekal abadi, yang dimana mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai yang deras. Dan tatkala mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah-buahan, maka penduduk-penduduk surga pun mengatakan, ini adalah yang telah diberikan kepada kami terdahulu, wa utu bihi mutasyabiha, dan Allah memberikan kepada mereka rezeki-rezeki di surga tersebut adalah hanya serupa dengan apa yang mereka ketahui dahulu kala. Mutasyabih, sesuatu yang serupa. Sesuatu yang serupa tentu tidak sama. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka diberikan pasangan-pasangan yang suci dan disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga mendapatkan kekekalan yang kekal abadi.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, lamma dzakara ta'ala ma a'addahu li a'daihi minal asqiya al-kafirina bihi wa bi rasulihi minal adab wan nakal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pada ayat sebelumnya, yaitu balasan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka, yang mereka ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasul-Nya, mereka mendapatkan azab dan siksa di neraka. Maka di dalam ayat ini Allah sambungkan kondisi orang-orang yang beriman lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bahagia, yang dimana mereka dimasukkan ke dalam surga Allah taala. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang telah membenarkan apa-apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya, sehingga mereka memiliki keimanan dan dihiasi dengan amal-amal yang soleh. Dan ini adalah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu mendapatkan surga. Ayat yang sebelumnya, ya, Allah bercerita tentang neraka, bahan bakunya, ya, dan neraka tersebut dipersiapkan, ya, bagi orang-orang kafir. Maka di dalam ayat ini Allah sambungkan dengan memberikan gambaran orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, mereka mendapatkan surga. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu dipenuhi dengan, ya, al-wa'du wal wa'id, dipenuhi dengan ancaman, dan bukan hanya ancaman saja, namun juga kabar gembira. Ada targhib, ada tarhib. Ada anjuran untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan beserta janji-janjinya. Demikian juga ada tarhib, ancaman untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan balasan bagi yang melanggar perbuatan ini. Inilah isi dari kesempurnaan Al-Quran. Tidak memihak kepada satu sisi saja, ancaman saja, tidak. Atau juga memberikan janji saja, mengobrol janji, wa'id, wa'ad, ya, targhib, memberikan rogbah, ya, hal-hal yang menyenangkan saja, bukan. Ya, sebagaimana ada siang, ada malam, ada iman, ada kekufuran, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Allah siapkan surga, Allah siapkan pula neraka. Maka di dalam ayat Al-Quran juga demikian seimbang, memberikan kabar-kabar kejadian zaman dahulu, memberikan kabar-kabar kejadian yang akan datang, membahas tentang keimanan, juga membahas tentang kekufuran, kesyirikan, keburukan-keburukan yang ada. Sehingga dari sini Al-Quran adalah kitab yang sempurna, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya Al-Quran dirinci sedemikian halnya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi yang mulia dan para dai-dai
yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Wa basyiril ladina amanu. Berikanlah kabar gembira kalian wahai para rasul dan orang-orang yang menyeru di jalan-jalannya para rasul. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman, lagi beramal saleh. Bahwasanya mereka, apa balasan mereka? Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka di akhirat kelak, yang di dunia telah ditimpa berbagai ujian, berbagai cobaan, maka akibat bagi orang yang bertakwa adalah kebaikan, yaitu surga. Annalahum jannat. Bagi mereka surga-surga yang kekal abadi. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, dan seterusnya. Disebutkan di dalam sunnah, ya, pintu-pintu surga ada 8. Begitu banyak. Dan tingkatan-tingkatan surga memiliki 100 tingkatan derajat. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian meminta, memintalah surga Firdaus Al-A'la. Mintalah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Bayangkan ada 100 derajat. Dan surga digapai dengan keimanan. Dan tidak cukup dengan keimanan semata. Keimanan yang menancap di dalam hati tersebut hendaknya dibarengi dengan amal-amal soleh. Sehingga ayat ini menerangkan kepada kita, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal-amal soleh. Kenapa amal tersebut dikatakan amal saleh? Karena amal tersebut membawa kepada kebaikan. Kebaikan di dunia, membawa kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia karena mereka mendapatkan pahala, dan pahala mereka tertulis, tercatat rapi, dan amalan-amalan tersebut membawa kepada kebaikan di kehidupan mereka di dunia. Hidupnya lebih bermakna, lebih indah, sehingga dikatakan amal tersebut amal saleh, amal baik, karena membawa dampak kebaikan di kehidupan dunia ini. Hidupnya lebih berkah, hidupnya lebih berarti, dan membawa pula kebaikan di akhirat. Sehingga dikatakan amal soleh, amal kebaikan. Orang mengerjakan sholat telah beramal kebaikan, melakukan zakat, sedekah, ya, berdakwah, membaca Al-Quran. Ini semua adalah amal-amal kebaikan yang mendatangkan pahala di dunia dan akan membawa kehidupan mereka di dunia lebih berarti. Orang hidup, namun kehidupannya digunakan untuk keburukan, maka mendapatkan dosa dan akan merusak tatanan kehidupan mereka di dunia. Mengambil, ya, barang orang lain, menipu, ya, mencuri, berbuat kecurangan. Ini semua akan merusak tatanan-tatanan kehidupan. Maka di dalam syariat Islam, ya, di sana diterangkan amal-amal soleh. Dan orang yang beriman lagi beramal amalan soleh, balasan mereka adalah surga. Tajri min tahtihal anhar.
yang akan mengalir di bawah surga-surga tersebut, sungai dengan berbagai macam sungai. Ada air tawar, ada sungai ya madu, ada sungai laban susu, ada pula sungai khamr yaitu arak. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Namun jangan dipahami bahwasanya berarti orang Islam nanti bakal mabuk semua di surga. Tidak. Karena khamr dunia dengan khamr akhirat tidak ada kesamaan kecuali hanya nama saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, ya, orang yang paling cerdas, orang yang paling mengetahui Al-Quran. Ma fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak ada di dunia ini dengan apa-apa yang ada di surga kelak kecuali hanya sebatas nama yang sama. Rasanya, hakikatnya berbeda. Ya, maka orang yang tidak beriman justru memperolok, loh, tuh orang Islam mabuk semua. Lah sungainya aja sungai khamr. Dia tidak tahu Islam. Dia tidak kenal Al-Qur'an, tidak bisa memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak beriman. Kalau orang beriman mendengar hal semacam ini biasa saja. Karena mengetahui bahwasannya apa-apa yang di surga dengan yang di dunia tidak ada yang sama kecuali hanya sebatas nama. Namanya sama. Ada anggur, ya, ada buah-buahan. Itu hanya sebatas nama yang sama. Hakikatnya, rasanya, bentuknya, warnanya berbeda semua. Termasuk khamr. Ada sungai tawar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr. Ladzatan lisyaribin, yaitu sungai yang sangat lezat sekali. Maka kemudian jangan dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Ya, dengan itu kemudian memperolok Islam. Dia salah dua kali. Salah memahami, kemudian digunakan untuk memperolok. Dianya nggak beriman kok. Sehingga dari sini ya Abdullah ibnu Abbas memberikan kaidah bahwasanya apa-apa yang di dunia dengan sesuatu yang diberitakan di akhirat tidak ada yang sama kecuali hanya sebatas nama. Sebatas nama. Karena kaidah di surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata. Hakikat kenikmatan surga tidak pernah terlihat mata. Yang kalau terlihat di dunia berarti bukan. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terpikir oleh pikiran manusia. Sehingga kemudian kalau mengkiaskan ataupun menyamakan, maka itu adalah suatu yang salah, yang fatal. Karena kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan akhirat. Termasuk apa yang Allah terangkan di dalam ayat yang ke-25 ini. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Dan apabila mereka diberikan buah-buahan, maka mereka mengatakan ini telah diberikan kepada kami terdahulu.
Sebagian ahli tafsir mengatakan ini perkataan mereka ketika di dunia, bahwasanya mereka telah merasakan buah-buahan yang ada di dunia. Ada anggur, ada delima, ada air tawar, ada air madu, ada air susu dan seterusnya, termasuk khamr. Maka dijawab oleh Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Sesungguhnya yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu yang serupa. Yang namanya serupa tentu tidak sama. Untuk memahami ini di dunia saja, apabila kita minum teh misalnya, teh yang satu dengan teh yang lain bisa jadi beda rasanya. Teh di dunia aja kalau mau di restoran, ya, tehnya ada 10 tingkat. Ada tarik, ada lemon tea, ada krampul, ada. Buah-buahan juga demikian, antara rasa, bentuk, warna satu dengan yang lain, misalkan jambu misalkan, atau durian misalkan, atau pisang misalkan. Antara pisang satu dengan yang dua, yang ketiga berbeda-beda. Ini terjadi di dunia, bagaimana dengan akhirat? Maka apabila mereka menyamakan bahwasanya mereka telah merasakannya di dunia, maka dikatakan oleh Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Dan sesungguhnya mereka diberikan sesuatu yang serupa. Serupa tapi tidak sama. Karena serupa di dalam nama. Adapun bentuk, adapun rasa, adapun kenikmatan, semuanya berbeda. Karena yang dirasa di surga, apabila sudah dirasakan tidak akan pernah kembali lagi. Itu saja terjadi di dunia misalkan. Kita belah durian misalkan. Pak, belah durian satu. Belah yang kedua lagi, Pak, minta yang dua. Oh, ini beda rasanya. Oh, yang minta yang pahit. Minta yang manis legit misalkan. Itu terjadi di dunia. Ya, satu nama durian, tapi rasanya, bentuknya, warnanya beda semua. Bagaimana dengan yang di akhirat, yang itu merupakan tempat yang kekal abadi, yang tidak pernah membosankan, yang Allah katakan wa utu bihi mutasyabiha. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di akhirat kelak, yaitu di surga, serupa. Yang namanya serupa itu tidak sama. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan yang disucikan. Pasangan yang disucikan yaitu para wanita-wanita, bidadari-bidadari yang disucikan, yang tidak sama dengan wanita-wanita dunia. Para ulama mengatakan mutahharah yaitu dibersihkan, disucikan dari segala keburukan. Keburukan akhlaknya, keburukan perangainya, termasuk keburukan-keburukan pada badannya. Ya, kalau kita di dunia, ya, bisa dikatakan wanita cantik tapi akhlaknya tidak karuan. Oke, dikatakan dia cantik, akhlaknya baik. Namun yang namanya wanita dunia, ya dia datang bulan, nifas, dan seterusnya. Adapun di akhirat semua disucikan. Karena kehidupan akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Walahum fiha azwajum mutahharah.
Karena kehidupan di akhirat orang tidak akan meludah, orang tidak akan buang hajat, orang tidak akan mengalami mengeluarkan mani ataupun mengeluarkan darah ataupun mengeluarkan keringat, termasuk pula mengeluarkan kotoran. Karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan mutahharah yang disucikan. Sehingga berbeda. Walaupun dikatakan itu mereka para bidadari, bisa dikatakan sesuatu yang menarik, tapi mereka adalah mutahharatun. Mereka disucikan dari segala keburukan-keburukan. Wahum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal abadi selamanya berada di surga. Ini sebagai jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya itu kenikmatan-kenikmatan, tapi kan nanti akan selesai. Kalau nikmat sudah selesai, di mana kenikmatannya? Mereka makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tapi kalau sudah berhenti, di mana kenikmatannya? Maka Allah berikan jawaban wahum fiha khalidun. Bahwasanya kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang tanpa batas. Mereka kekal abadi. Mereka tidak akan mati. Karena yang namanya kematian, Allah akan korbankan dalam bentuk domba. Ketika penduduk surga memasuki surga, ketika penduduk neraka memasuki neraka, maka dipanggil oleh Allah. Wahai penduduk surga, tahukah apa ini? Wahai penduduk neraka, tahukah apa ini? Semuanya menjawab dengan serentak, itu adalah kematian. Maka pada hari itu kematian telah dikurbankan. Sehingga yang hidup di neraka, mereka hidup tanpa mati. Kepala pecah, mereka enggak mati, akan bergabung kembali kepalanya. Disiksa pecah lagi, bergabung kembali, sehingga kesakitannya tidak pernah berhenti. Kalau di dunia kepala pecah, sakit luar biasa, mati. Puncaknya adalah kematian. Selesai, kalau sudah mati enggak terasa lagi. Siksa di akhirat tidak akan pernah berhenti. Yang namanya kematian sudah dikorbankan dalam bentuk domba, disembelih di hadapan penduduk surga, penduduk neraka. Sehingga mereka yang bahagia kekal abadi. Bagi mereka yang sengsara di neraka, mereka sengsara tiada henti, tidak ada putus, tidak terputus. Mereka dibakar, mereka hangus, mereka menjadi arang, kemudian terbentuk tubuh baru. Terus dibakar, begitu hancur, dibentuk tubuh baru, sudah tidak mati lagi. Sehingga rasa sakitnya tidak pernah terputus, menyambung seterusnya. Ini merupakan siksa yang kekal abadi, yang tidak pernah terbayang. Itulah kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW banyak dalam hadis, anharul jannah tufajjir min tahtiha tilal au min tahtil jibalil mis, bahwasanya sungai-sungai di surga kelak memancar dari gunung-gunung misik. Dikatakan bahwasanya tinuhal misk, bahwasanya tanahnya adalah tanah yang berbau misik, yang sangat harum. Wahasba'uha lu'lu' wal jauhar, kerikilnya adalah permata dan intan.
Disebutkan pula bahwasanya sungai-sungai di surga, sungai yang mengalir bukan dari dalam tanah, bukan dari dalam tanah, bukan dari cekungan. Kalau kita mengetahui yang namanya sungai, sungai itu pasti cekung tanahnya. Tapi di surga tidak cekung tanah. Air mengalir begitu saja. Dan kenapa disebutkan di surga yaitu sungai-sungai yang mengalir? Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada kehidupan dunia bahwasanya air adalah sumber kehidupan. Dan siapa saja apabila melihat air mengalir atau sungai yang jernih, semua akan senang. Baik yang tua, yang muda. Istilahnya kalau tua ya keceh, nom ya keceh, bocah ya seneng. Itu kalau dengan sungai. Ya, air mengalir, air mengetuk. Ya, umbul istilahnya kalau di tempat kita. Ya, siapa yang jenuh dengan umbul, air yang mengetuk yang sangat jernih. Orang kalau nyemplung nggak mau mentas. Tua, muda, ya, besar, kecil, pria, wanita, semuanya senang. Sehingga diberikan sebagai gambaran yang indah di surga, bahwasanya surga dipenuhi dengan sungai-sungai, air-air yang memancar, yang mengalir. Simbol kebahagiaan, simbol ketentraman, simbol dari kenyamanan. Tapi kalau suatu tempatnya kering, tidak ada air, maka terasa tidak indah. Dan pohon-pohonannya pun tidak akan bisa hijau. Dikatakan jannah sebagai jannah adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang dipenuhi pohon-pohonan. Sehingga orang yang berada di bawahnya tertutupi oleh rerimbunan pohon tersebut, penuh dengan kehijauan. Sebagaimana dikatakan janin karena tertutup. Ya, tertutup di mana? Tertutup oleh perut sang ibunya. Di dalamnya ada janin. Kenapa dikatakan janin? Karena tertutup. Surga pun juga demikian, kenikmatan-kenikmatannya sangat tertutup. Karena dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang besar, yang hijau. Berbeda dengan tempat yang gersang, tempat yang tidak ada pohonnya, tempat yang tidak teduh, tempat yang panas, maka orang tidak akan suka. Atau padang pasir misalkan, orang akan celaka. Namun kalau digambarkan di sana jannat, yaitu surga, kebun-kebun yang rindang, yang pohonnya menjulang tinggi, yang dahannya sangat pekat, yang buahnya sangat banyak, lagi memancar dari bawah pohon-pohon tersebut sungai-sungai yang mengalir. Karena sungai yang mengalir di surga, sungai tersebut tidak mengalir dari cekungan tanah, di atas permukaan tanah. Wa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Para ahli tafsir mengatakan, dan ini kami telah diberikan buah-buahan yang diberikan kemarin. Maka dijawab oleh Allah, berkata Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan sesuatu hal-hal yang serupa, yang tidak sama. Fataqulul malaikah kul
fallaunu wahid wa ta'mu mukhtalif. Maka akan dikatakan oleh para malaikat, makanlah, karena walaupun sama di dalam warna, sama di dalam nama, maka rasanya akan berbeda antara yang sedang kamu makan dan yang akan kamu makan nantinya. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir, ushbul jannah za'faron, bahwasanya rerumputan di surga adalah minyak za'faron yang mengeluarkan bau wangi yang sangat luar biasa. Wa kusbanuhal misk yatufu alaihim bildanun bil fakihah. Aroma-aroma misik, minyak yang sangat bau harum luar biasa bertebaran di sana sini. Sedangkan para manusia akan dikitari oleh anak-anak kecil dengan dibawakan fakihah, buah-buahan. Fayaqulunaha, maka mereka pun memakan dari buah-buahan tersebut. Summa yu'tuna bimithliha, kemudian didatangkan dengan buah yang serupa. Fayaqulu lahum ahlul jannah, maka para ahlu surga, penduduk surga pun mengatakan, hadzal ladzi, ini adalah yang telah kalian berikan kemarin ataupun sebelumnya. Fataqulu lahum, maka dijawab oleh para malaikat ataupun juga para anak-anak kecil, kulu fa innan launul wahid wa ta'mul mukhtalif, makanlah, maka sesungguhnya warna bisa jadi sama, namun yang namanya rasa berbeda semua antara yang satu dengan yang lainnya. Wa huwa qaulu ta'ala wa utu bihi mutasyabiha, dan ini adalah pemahaman dari firman Allah Ta'ala, dan diberikan kepada mereka sesuatu yang serupa. Sesuatu yang serupa yaitu sesuatu yang tidak sama. Berkata Abul Aliyah, wa utu bihi mutasyabiha ay yushbihu ba'duhu ba'don. Berkata Abul Aliyah, bahwasanya mereka diberikan buah-buahan yang serupa, menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Wa yakhtalifu fit ta'mi, sedangkan rasa, aroma, bau, kenikmatan semua adalah berbeda antara yang dinikmati yang sekali dengan yang kedua kali, yang ketiga kali, semuanya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, berkata Ibnu Abbas, dan mereka diberikan yaitu pasangan-pasangan yang disucikan. Berkata Ibnu Abbas, maksud dari disucikan mutahhiratum minal qadr wal adha, mereka dibersihkan, disucikan dari segala bentuk kotoran dan bentuk-bentuk yang tidak disukai. Berkata Imam Mujahid, minal haidi wal ghaidi wal bauli wal nukhami wal buzaki wal maniyi wal waladi. Yang dimaksud dari dibersihkan dari segala keburukan, Imam Mujahid menerangkan, yaitu dari keadaan datang bulan, dari mengeluarkan kotoran-kotoran, demikian juga air seni, demikian juga keringat, termasuk pula ludah, dan juga mani dan keturunan. Sehingga para bidadari-bidadari tersebut
ya adalah disucikan dari segala hal yang ini. Kalau kehidupan di dunia, ya, maka kehidupan dunia senangnya dibayar dengan tangisan. Kadang sehatnya harus dibayar dengan rasa sakit. Hidupnya harus terhenti dengan kematian. Ini semua berbeda dengan kehidupan yang kekal abadi di dalam surga, yang kesenangannya ya memuncak, tidak ada terhenti, tidak akan terputus. Orang yang hidup di dalamnya adalah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Berkata Imam Qatadah, mutahharatun minal adha wal ma'tham, dan mereka disucikan dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan. Termasuk gangguan adalah gangguan dari dalam rahimnya, yaitu datang bulan. Demikian juga dari perangai-perangai yang mereka miliki. Kadang ya yang namanya seseorang perangainya tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini disucikan ya dari hal-hal yang buruk tersebut. Walahum fiha azwajum mutahharatun bahum fiha khalidun, dan kemudian dikatakan mereka adalah kekal di dalamnya. Hada huwa tamamus sa'adah, dan ini adalah puncak dari puncak kesenangan, karena kesenangan di dalamnya tidak terhenti, tidak disela-selai, tidak terputus, tidak beralih, yaitu kesenangan yang kekal abadi. Fa innahum ma'ahadan na'im, sesungguhnya mereka ketika hidup di surga yang bergelimang dengan nikmat-nikmat, fi maqamin amin, di dalam rumah-rumah yang aman. Mereka terhindar dari kematian, terhindar dari putusnya kenikmatan. Wala akhir lahu wala inqidha, mereka tidak akan pernah terhenti, tidak pernah disela-selai dengan sesuatu yang lain. Bal fi naimin sarmadi abadi alad dawa, mereka di atas kenikmatan yang terus menerus tidak berubah, kekal selamanya. Dan perlu diketahui ya bahwasannya surga adalah sil'atun ghaliyah, adalah barang dagangan yang sangat mahal. Kalau seandainya surga ini dinampakkan oleh para manusia penduduk dunia sekarang ini, semua akan berusaha untuk beramal maksimal untuk memasukinya. Kalau diperlihatkan, kalau surga, janji Allah di akhirat ini dinampakkan oleh Allah untuk manusia di dunia ini, maka niscaya seluruh penduduk dunia akan berusaha beramal saleh semaksimal mungkin hingga berusaha untuk menggapainya. Tidak akan mau mereka berbuat dosa, tidak akan pernah mereka mau berbuat kekufuran, apalagi kesyirikan. Namun surga dihiasi dengan sesuatu yang berat. Khuffatil jannah bil makarih. Surga
untuk mendapatkannya dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi manusia, tidak disenangi. Surga ditebus dengan beriman, ditebus dengan istiqomah, ditebus dengan sholat fardu 5 waktu, ditebus dengan sholat rawatib yang sunnah, dengan puasa yang wajib, dengan puasa yang sunnah, dengan sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah, dan seterusnya. Sehingga terasa berat. Hampir-hampir karena beratnya sedikit yang memasuki. Sebaliknya neraka kalau Allah tampakkan untuk penduduk dunia ini, para manusia, seluruh manusia akan lari, akan menjauhi kemaksiatan, akan menjauhi kekufuran, akan menjauhi dosa. Namun yang namanya neraka dihiasi dengan syahwat, sehingga banyak manusia walaupun sadar kondisi neraka adalah tempat yang sangat buruk, tapi yang namanya manusia, dia terkalahkan oleh syahwatnya. Betapa banyak orang yang sudah mengerti, namun lagi-lagi kalah dengan syahwat. Dia tergelincir, dia terkalahkan, terlalaikan. Dia lebih senang dengan syahwatnya, sehingga dia terjerumus ke dalam neraka. Padahal sudah tahu neraka adalah tempat yang siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yang tidak mau taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Namun karena dihiasi dengan syahwat, banyak manusia yang tercebur di dalamnya. Sebaliknya, surga tempat yang naim, penuh kenikmatan, kekal abadi, karena dihiasi dengan sesuatu yang berat. Walaupun kenikmatan tersebut kekal abadi, penuh dengan kenikmatan, namun manusia melalaikannya. Inilah suatu hal yang bertolak belakang dan menjadi kenyataan. Suatu hari Rasulullah SAW dinampakkan surga. Maka beliau berdoa agar umatnya separuh memenuhi surga. Begitu Rasulullah SAW melihat neraka, maka beliau pun berlindung dari adab neraka, yang tidak pernah berhenti dari berlindung dari adab neraka. Bahkan di dalam sholawat 5 waktu, sebelum salam, beliau selalu berlindung, a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung darimu wahai Allah dari siksa neraka jahanam. Selalu beliau ucap, baik dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, di dalam aktivitas apapun, beliau selalu berlindung dari siksa neraka. Dari zikir pagi, zikir malam, dari doa-doa di sela-sela sholat beliau, doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam hingga menjelang subuh, selalu diulang-ulang, berlindung dari adab neraka. Karena begitu dahsyat, Rasul tidak sanggup melihat keseluruhan siksa neraka. Ini menunjukkan bahwasannya dua hal yang bertolak belakang, namun manusia banyak yang terjerumus.
Orang sudah tahu surga adalah kenikmatan kekal abadi, namun karena dihiasi dengan sesuatu yang berat sehingga tidak mau berjuang untuk menggapai surga. Sudah jelas. Surga itu apa? Iman, amal soleh. Kuncinya hanya 2 aja. Iman, amal soleh. Tapi manusia, bahkan kebanyakan manusia enggan untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah bersabda secara khusus kepada umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari umat pengikutku, dia akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka ditanya oleh para sahabat, adakah yang mengaku umat kamu, yaitu orang Islam, tapi enggan masuk surga, wahai Rasulullah? Iya, kenyataannya seperti itu. Dia mengaku umat Islam, dia sudah bersyahadat, dia mengaku umatnya Nabi Muhammad, dia selalu bersolawat kepada Muhammad, tapi dia enggan masuk surga. Bagaimana wahai Rasulullah itu terjadi? Maka para sahabat bingung. Mana ada dia sudah bersyahadat tapi tidak mau masuk surga. Maka dijelaskan oleh Rasulullah hal yang membingungkan sahabat ini. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada petunjukku, taat kepada apa-apa yang telah aku lakukan, dia mau mengikuti, dia mau berpegang teguh, dia mau istiqomah di atasnya, maka insya Allah dia akan masuk surga dari kalangan umat ini. Tapi juga ada umat ini yang dia tidak mau masuk surga, tempatnya di neraka. Kenapa? Waman asoni, yaitu umatku yang dia mengaku telah Islam tapi bermaksiat kepada nabinya, maka dia masuk neraka. Silahkan pikir sendiri, siapa yang bermaksiat? Apakah kita termasuk di dalamnya? Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih amalan-amalan menuju surga. Jalan-jalan pintu kebaikan telah diterangkan seluruhnya. Apakah kita sudah menyusurinya, mengikuti langkah beliau, atau justru enggan? Di sini kunci jawabannya. Siapa yang taat kepada Nabi, dia akan masuk surga. Dan siapa yang enggan mengikuti langkah-langkah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, maka yang enggan dengan sunnah Nabi, sunnah Nabi itu banyak sekali. Sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Tapi kalau dilalaikan, dilupakan, ditinggalkan, ditentang, maka tahu sendiri jawabannya, dia akan kemana ujungnya. Maka umat Muhammad bukanlah suatu jaminan untuk dia masuk surga. Yang menjadi jaminan masuk surga adalah taat kepadanya. Dan siapa saja yang enggan, maka Rasul telah menerangkan, orang yang enggan, dia adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dianjurkan, apa yang dilakukan oleh para sahabat, atba'u tabi'in hingga hari ini. Amalan-amalan sudah jelas, mana yang ketaatan, mana yang bukan ketaatan. Siapa yang mengamalkan ketaatan, maka baginya surga. Namun orang yang enggan tempatnya adalah di neraka. Sampai di sini kita tutup kajian kita. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini
dan kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan kepada golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh hingga mendapatkan janji Allah yaitu surga yang kekal abadi. Taib di akhir kajian ini saya titipkan Mas Bambang siapa yang paling termasuk yang aktif sepuh satu, muda satu, satunya untuk masjid untuk maktabah. Mas Bambang, monggo niki nanti saya pasrahkan dari kalangan sepuh satu yang paling selalu hadir dalam kajian. Saya pasrahkan saja kepada Mas Bambang Kita tutup. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.